lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu
Shalom saudara, apa kabar jemaat wanita yang dikasihi dan disayangi Allah? Saya berdoa semua dalam keadaan baik, tetap sehat dan tetap bersabar di dalam Tuhan. Dan tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab persoalan-persoalan hidup kita. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita mau berdoa bersama sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk sore hari ini sebab Engkau telah memberkati kami. Dan ketika saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkan, supaya sungguh-sungguh kami boleh menjadi pelaku akan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat wanita yang dikasihi dan disayangi Tuhan, sore hari ini firman Tuhan yang disampaikan, kita mengambil sebuah tema yaitu wanita baja. Ya, saudara, mengapa baja? Ya, kita tahu baja memiliki kekuatan yang cukup tinggi, ya, dan sifat baja itu tidak berubah terhadap waktu. Nah saudara, lewat firman Tuhan saat ini saya merindukan sebagai gembala, ya, setiap jemaat wanita yang ada di gereja kita dan yang mengikuti ibadah online pada sore hari ini, ya, saudara adalah wanita-wanita yang tetap kuat, ya, yang tetap setia, yang tidak berubah, ya, karena kondisi waktu dan masalah apapun yang saudara hadapi, ya. Nah saudara, dalam kondisi yang membingungkan saat ini, ya, beberapa mungkin sudah mulai putus asa, ya, karena diperhadapkan, ya, dengan masalah, dengan situasi yang semakin sukar. Ya, kadang-kadang kita tidak bisa berbuat banyak karena ternyata memang, ya, tidak mudah, dan kadang-kadang kita juga tidak tahu apa yang harus kita buat. Tetapi saya merindukan jemaat wanita, ya, yang dikasihi Tuhan. Ya, saudara-saudara semua adalah orang-orang yang memiliki mental yang kuat, ya, yang membangun dirinya di atas iman yang teguh dan percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam ketika saudara datang kepadanya. Itulah wanita baja yang dicari Tuhan. Ya, dia tetap mendekat kepada Tuhan, dia tidak menjauhkan diri dari Tuhan sekalipun masalah dan cobaan yang begitu berat. Ya, saudara akan tetap setia menunggu sampai Tuhan bertindak, ya, dalam hidup saudara. Dan saudara, sekali lagi, itulah wanita baja yang siap menerima bagaimana lawatan Tuhan dalam hidupnya. Saudara mau, ya, dalam kondisi yang penuh penderitaan, persoalan dan masalah saat ini, saudara adalah orang-orang yang dilawat oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita mau belajar pada sore hari ini dari perempuan Kanaan yang telah dilawat Tuhan. Karena Tuhan telah melihat bahwa dalam diri perempuan ini ada kekuatan dan kesetiaan untuk dia boleh tetap dekat dengan Allah. Ya, mari saudara, kita mau baca bersama-sama Alkitab kita, ya, dari Matius 15 ayat 22, ayat 21 sampai 28. Dikatakan demikian firman Tuhan, ya, perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Wow, luar biasa saudara, ya. Luar biasa apa yang dialami oleh seorang ibu ini.
Ya, saudara, kalau kita perhatikan kisah perempuan Kanaan ini adalah sebuah kisah yang sangat memprihatinkan, kisah yang menyedihkan, di mana seorang perempuan bukan Yahudi, dia coba datang kepada Yesus, memohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan bisa menyembuhkan anak perempuannya yang kerasukan setan. Dan bukan hanya kerasukan, saudara, tapi diceritakan di sana anak perempuannya sangat menderita. Ya, saya percaya, saudara, tidak ada orang tua yang bisa melihat anaknya menderita tanpa turut merasakan apa yang diderita oleh anaknya. Artinya apa, saudara? Artinya perempuan ini sangat bersusah hati. Perempuan ini juga menderita di dalam kehidupannya. Nah, dalam kesusahannya dan penderitaannya, saudara, dia coba datang kepada Yesus. Ya, dia berteriak-teriak kepada Yesus. Dia katakan apa? Ya, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ya, saudara, saya percaya itu dilakukannya lebih dari satu kali. Dan Alkitab mencatatnya dia berteriak-teriak. Ya, karena perempuan itu sungguh berharap bagaimana Yesus mendengarnya dan menjawabnya. Tetapi saudara, mari kita mau perhatikan di ayat yang ke-23, ditulis di sana. Ya, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Wow. Seolah-olah Yesus enggan, ya, untuk menjawab bagaimana teriakan perempuan ini. Ya, Yesus tidak menanggapi, ya, apa yang menjadi keluhan dan permohonan perempuan tersebut. Nah, saudara, itulah yang sangat menyedihkan. Ya, ketika Tuhan sepertinya tidak merespon, ya, ketika Tuhan sepertinya tidak menanggapi kesusahan yang kita alami, ya, itu yang sangat menyedihkan. Nah, saudara pernah mengalami sepertinya katakanlah Tuhan mendiamkan saudara, ya, padahal apa yang saudara mohonkan kepada Tuhan adalah untuk suami saudara, untuk anak-anak saudara, tapi sepertinya Tuhan membisu, ya, dia tidak menjawab teriakan saudara dan permohonan saudara. Nah, saudara, saya percaya ketika perempuan itu datang kepada Yesus, ya, ketika kita datang kepada Tuhan, kita pasti akan datang penuh dengan harapan dan doa-doa kita. Kita maunya Yesus memberikan respon yang positif, ya. Tetapi saudara, ini tidak. Ya, sepertinya Yesus mengabaikan perempuan ini, dan jelas itu bukan respon yang kita harapkan dari Yesus. Ya. Nah, saudara, beberapa hari yang lalu saat saya coba cek dan konsultasi dengan dokter jantung, ya, saya berharap dokter itu bisa memberikan respon, ya, saat saya konsultasi dengannya. Karena itu saya coba catat dulu, ya, pertanyaan-pertanyaan yang saya mau ajukan kepada dokter. Ya, saya nggak mau rugi, saudara, karena itu tidak pakai BPJS, ya. Tapi saudara, ternyata setelah saya berjumpa dengan dokter itu tidak hanya sampai 5 menit, ya, saya sudah selesai berada di ruangannya, dan sepertinya dokter diam, ya, tidak banyak berbicara tentang hasil dari diagnosa yang saya terima saat itu. Nah, saudara, jujur, ya, berat hati rasanya saat itu, sedih, ya, karena respon yang saya terima itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Saudara, saya membayangkan bagaimana perempuan ini, ya, dia mengalami bagaimana kesedihan yang luar biasa. Ya, dalam kisah perempuan Kanaan ini, saudara, ya, Yesus tidak hanya seolah-olah mengabaikan bagaimana permohonannya, ya, tetapi juga, saudara, kita lihat bagaimana murid-murid Yesus memberikan respon yang cukup keras. Ya, mereka meminta kepada Yesus untuk mengusirnya. Masih di ayat yang ke-23, saudara, dikatakan di sana apa? Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ya. Tapi saudara, mari kita lihat sebaliknya. Ya, bagaimana respon dari perempuan itu? Ya, dia memiliki mental yang kuat. Ya, dia tetap percaya, dia tetap mendekat kepada Tuhan, dia tidak menjauhkan diri kepada Tuhan, ya, dan dia tunggu sampai Tuhan bertindak dan melawat hidupnya.
Saudara, itulah wanita baja yang dicari Tuhan. Ya, sekalipun sepertinya Tuhan mendiamkan kita, mengabaikan teriakan kita, tidak mendengar permohonan kita. Ya, sekalipun banyak orang meninggalkan kita, menjauhkan diri dari kita, nggak apa-apa. Ya, tidak masalah. Ya, kita harus tetap mendekat kepada Tuhan. Ya, kita tidak boleh menjauh daripadanya. Ya, ini yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, bahkan di ayat yang ke-24, ya, Yesus berkata begini, saudara, kepada perempuan itu. Dia katakan apa? Jawab Yesus, ya, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, saudara, ini adalah sebuah jawaban yang sangat menyedihkan dan menyakitkan. Ya, sepertinya dari jawaban itu Tuhan mau kasih tahu kepada perempuan itu kalau dia tidak akan menolongnya. Kalau Tuhan sudah mengabaikan apa yang menjadi permohonan yang disampaikannya. Nah, saudara, pertanyaannya apakah betul seperti itu? Ya, tidak mudah, saudara. Ya, melewati masalah yang dihadapi oleh perempuan ini. Anaknya sudah sangat menderita, ya. Tuhan nggak jawab bagaimana teriakannya. Bahkan sepertinya Tuhan sudah mengabaikan dia. Ya, sepertinya dia ditinggalkan. Tetapi hal yang luar biasa yang kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan dari kisah perempuan ini, saudara, dia tetap mendekat. Ya, dia tetap menghampiri Tuhan, dia menyembah Tuhan, dan dia tetap percaya kepada Yesus. Sekalipun sepertinya Tuhan menolaknya, murid-muridnya mengusirnya, dan terus dia tetap bersandar kepada Yesus. Dia terus tetap bergantung kepada Tuhan. Karena itu di ayat yang ke-25 dikatakan di sana apa? Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Wow, luar biasa, saudara. Itulah yang dilakukan perempuan itu. Ya, dia tetap percaya, dia tetap bersandar, dia tetap bergantung, dia berserah kepada Yesus. Ya, karena itu dia tetap mendekat, dia menghampiri Tuhan dan dia menyembahnya. Perempuan itu tidak berputus asa sekalipun situasi yang dihadapi itu semakin tidak mengenakan. Wow, saudara, luar biasa. Ya, saya pikir udah cukup. Ya, apa yang dilakukan dan dialami oleh perempuan ini. Ya. Masa sih Tuhan gak kasihan melihat perempuan ini? Dan sering kali kita juga berpikir seperti itu. Ya, harus gimana lagi kita? Ya, kita sudah datang kepada Tuhan, kita sudah berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, kita telah bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Kok Tuhan masih belum jawab? Ya, kok Tuhan masih sepertinya belum berbuat apa-apa? Ya, saudara, apakah sekejam itu Tuhan kita? Ya, sekejam itukah Yesus kita? Ya, tapi saudara, inilah yang dialami oleh perempuan itu. Ya, dia bukan hanya sepertinya tidak didengar, ya, sepertinya diabaikan, tetapi perempuan ini juga sepertinya dihina. Ya, karena Yesus mengatakannya di ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Ya, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, saudara, kalimat ini adalah kalimat yang cukup keras, kalimat yang cukup tajam, yang bisa melukai hati dan perasaan perempuan itu dan dalam keputusasaannya. Ya, saudara, bisa saja ya di dalam keputusasaannya, katakanlah, ya, dia bisa berbalik, ya, dia bisa meninggalkan Yesus, dia kecewa, ya, dia terluka, ya, karena dia sudah memohon dengan sungguh-sungguh, dia sudah datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan mengabaikannya. Bukankah sering kali saudara kita seperti itu, ya, ketika doa-doa kita tidak dijawab, ya, kita nggak mengalami bagaimana mujizat, ya, kita nggak melihat bagaimana perubahan dalam diri suami dan anak-anak kita.
Ya, kita masih menjomblo pada saat ini, ya, dan orang-orang yang kita kasihi masih belum melihat, belum mengalami bagaimana perubahan terjadi di dalam dirinya. Saudara, kita mulai kecewa, ya, kita mulai terluka, ya, dengan Tuhan. Kita tidak lagi berdoa, kita tidak lagi bersekutu dengan Dia, ya, dengan mudahnya kita tinggalkan Dia. Karena apa? Karena kita mulai tersinggung ketika kita mulai ditegur, dinasehati. Dan dengan gampangnya kita mulai berpaling dari Yesus karena tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Saudara, sore hari ini kita mau lihat dan kita mau belajar dari perempuan ini, ya. Meskipun Yesus berkata anjing dan boleh dikatakan dia mengalami penolakan dan dari sekian kalinya, ya. Tapi apa yang dia katakan dalam ayat yang ke-27? Ya, kata perempuan itu, benar Tuhan, ya. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya. Saudara, perhatikan apa yang diucapkan perempuan ini. Ya, dikatakan apa? Benar Tuhan. Ya, artinya tidak ada yang salah dalam diri Yesus. Apapun yang Yesus katakan semuanya itu benar karena Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Karena itu perempuan itu menolak, ya, untuk menyerah. Dia percaya sepenuhnya kepada Yesus. Dia tidak memperdulikan apapun jawaban Yesus. Gak masalah Tuhan menolaknya. Gak masalah Tuhan mengabaikannya. Bahkan gak masalah sepertinya Tuhan menghinanya. Karena dia tahu persis bahwa Yesus anak Daud yang dia dengar selama ini adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup untuk menyembuhkan anaknya, yang sanggup untuk memenuhi kebutuhannya dan menjawab seluruh permohonannya. Saudara, siapakah Yesus yang saudara dengar selama ini? Yang saudara kenal selama ini? Apakah Yesus yang sama dengan Yesus yang saudara, yang perempuan jumpai itu? Ya, kalau sama, saya percaya Dia adalah Allah yang sama, yang tidak pernah berubah dulu sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya perempuan itu pantas untuk mendapatkan perhatian Tuhan. Karena itu Yesus berkata, saudara, dalam ayat yang ke-28 dikatakan apa? Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Wow, luar biasa, ya. Saudara, Yesus katakan apa? Ya, Dia katakan seketika itu juga, artinya saat itu juga anaknya sembuh dan perempuan itu mengalami bagaimana kuasa dan mujizat Tuhan. Saudara, saya percaya, ya, beberapa murid yang mendengar jawaban Yesus pada saat itu mereka terheran-heran. Ya, mereka merasa malu sendiri karena pada awalnya mereka berusaha untuk mengusir, ya, perempuan ini. Tetapi perempuan ini justru bagaimana dia mengalami di dalam hidupnya secara pribadi bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Apa maksudnya, saudara? Nah, lewat peristiwa ini, ya, lewat peristiwa ini, kisah perempuan Kanaan ini, Yesus mau mengajar murid-muridnya. Yesus mau mengajar kita semua. Seolah-olah Yesus berkata seperti ini, lihat, ya, iman perempuan ini. Dia begitu sangat percaya kepadaku, sekalipun aku tidak menjawab seruannya. Bahkan aku berkata cukup keras kepadanya. Dia tetap mendekat kepadaku, dia tetap bersandar kepadaku, dan dia tetap bergantung kepadaku. Inilah wanita baja yang aku cari. Saudara, seberapa jauh kita percaya kepada Yesus dalam kondisi yang semakin tidak menyenangkan ini? Apakah kita tetap dekat dengan Tuhan, tidak meninggalkannya? Ya, kadang-kadang saudara, Tuhan izinkan kita, sepertinya doa kita tidak didengar, tidak dijawab. Kita ditinggalkan, terabaikan, ya bahkan terhina. Supaya apa?
supaya kita sungguh-sungguh merendahkan hati kita dan kita mulai bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang Tuhan kasihi dan sayangi. Wanita-wanita yang mendapatkan perhatian di hatinya Tuhan. Karena itu tetap percaya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan bertindak tepat pada waktunya untuk menjawab setiap apa yang menjadi pergumulan saudara pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan ketabahan dan keteguhan dalam hati saudara. Tetap setia, tetap bersama-sama dan tinggal di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan bagaimana keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Dan kita nantikan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati sore hari ini. Amin. Mari, saudara, kita mau berdoa. Ya, bersama-sama kita mau akhiri ibadah WBI pada sore hari ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk sore hari ini sebab Engkau telah mengajar kepada kami untuk menjadi wanita baja yang memiliki tetap kekuatan, iman yang teguh, yang tetap bersandar, yang bergantung kepadamu, tetap percaya sepenuhnya kepadamu dan berserah kepadamu. Sebab sungguh Engkau Allah kami yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus anak Daud, anak Allah yang maha tinggi, yang maha mulia. Terpujilah Engkau Tuhan, kami sungguh mengimani, kami sungguh percaya Engkaulah Tuhan yang telah mengalahkan dunia ini. Segala persoalan dan masalah yang kami hadapi Engkau telah menaklukkannya di bawah kaki kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah sore hari ini Engkau bangkitkan kami, beri semangat kepada kami. Tetap kami percaya dan sungguh-sungguh mengobarkan bagaimana api Roh Kudus dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Engkau pakai Tuhan wanita-wanita yang ada di gereja, yang ada saat ini mendengarkan ibadah online WBI sore ini. Kami percaya kuasa-Mu akan turun ke atas setiap kami. Terima kasih Bapak. Bapak, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan pada saat ini juga. Engkau memberikan kesempatan kami untuk memberikan persembahan untuk kolekte yang akan kami transfer, yang akan kami kirimkan lewat rekening gereja kami. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati setiap tangan-tangan yang telah mentransfer, yang telah mengirimkan, yang telah memberkati. Engkau akan terus bekerja dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Saudara-saudara terkasih, biarlah saat ini saudara tetap tinggal terus di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan pada sore hari ini, yaitu berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata amin. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Ayat hafalan kali ini diambil dari Mazmur pasal 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku.